Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pernahkah kamu terbujuk dan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu? Jika iya, kegiatan inilah contoh pengaplikasian dari apa yang disebut teks persuasif. Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap atau perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang mengajak. Secara umum, teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah varian teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat oleh argumen. Menurut tim Kemdikbud, bahwa teks persuasif mengungkapkan pendapat-pendapat yang disertai alasan logis seperti halnya teks argumentatif. Sementara itu, menurut Waluyo mengemukakan bahwa teks persuasif adalah ragam teks yang berisi pendapat terhadap suatu permasalahan aktual yang dibarengi oleh argumen dan data untuk mendukung pendapat dengan tujuan mengarahkan pembaca agar mengikuti apa yang disampaikan dalam teks. Sedangkan menurut Mulyadi mengatakan bahwa teks persuasif adalah teks yang berisi bujukan untuk mengajak seseorang mengikuti harapan dan keinginan penulis. Jenis teks persuasif berdasarkan jenis atau genre, teks yang menggunakan persuasif dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Persuasi propaganda, yaitu yang berusaha menggiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. 2. Persuasi politik, berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. 3. Persuasi advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 4. Persuasi pendidikan, teks persuasi yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang diberikan. Sementara itu, jika dibedakan berdasarkan teknik atau metode persuasif, Kraft mengemukakan bahwa metode-metode yang bisa dipergunakan dalam persuasif mencakup beberapa poin. Yang pertama, persuasif rasionalisasi, yaitu pembuktian mengenai suatu kebenaran dalam bentuk yang agak lemah dan berdasarkan suatu dasar pembenaran kepada suatu persoalan saja, di mana dasar atau alasan itu tidak merupakan sebab langsung dari masalah itu. 2. Persuasi identifikasi, yaitu persuasi yang berusaha menghadiri situasi konflik sehingga penulis atau pembicara menganalisa hadirin atau pembaca dan seluruh situasi yang dihadapinya dengan seksama untuk membuat gagasan persuasifnya. 3. Persuasif sugesti, berarti membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk menerima suatu keyakinan atau pendirian tertentu tanpa memberi suatu dasar kepercayaan yang logis pada orang yang ingin dipengaruhi. 4. Persuasi konformitas, yaitu persuasi yang dilakukan untuk melalui mekanisme mental untuk menyesuaikan diri atau mencocokkan diri dengan suatu yang diinginkannya itu. 5. Persuasi kompensasi merupakan suatu tindakan atau suatu hasil dari usaha untuk mencari suatu pengganti bagi satu hal yang tak dapat diterima
atau suatu sikap atau keadaan yang tidak dapat diperhatikan sehingga pembaca atau pendengar merasa terpuaskan oleh kompensasi yang diberikan. 6. Persuasi penggantian, yaitu persuasi dengan cara menggantikan suatu maksud atau hal yang mengalami rintangan dengan suatu maksud atau hal lain yang dapat menggantikannya. 7. Persuasi proyeksi, yaitu suatu teknik untuk menjadikan sesuatu yang tadinya adalah subjek menjadi objek, sehingga rasa kepemilikan pendengar atau pembaca menjadi lebih kuat. Misalnya, sekotak hati nurani ini adalah milik kita bersama. Ciri-ciri teks persuasif. 1. Berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. 2. Meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. 3. Berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. 4. Menghindari konflik. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat ataupun fakta digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Teks persuasif memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti dan juga melaksanakan apa yang menjadikan ajakan dari ide tersebut. Ajakan tersurat vs tersirat. Mengacu pada tujuan tersebut, maka kata-kata ajakan pun menjadi kunci utama dalam teks persuasif. Kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun tersirat. Oke, bedanya apa? Pengertian tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Secara tersurat, teks persuasi menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Kaidah kebahasaan teks persuasif. Tim Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 halaman 188 mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks persuasif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, jika teks berkenaan dengan permasalahan remaja, maka persuasi akan menggunakan kata internet, narkoba, reproduksi. 2. Menggunakan kata-kata penghubung argumentatif seperti sebab, karena, jika, demikian, akibatnya, oleh karena itu. 3. Untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca dan sepakat sehingga lebih terbujuk oleh penulis. Biasanya teks menggunakan kata ganti kita. Contoh kalimatnya, kita harus berjuang bersama melawan permasalahan ini. 4. Menggunakan kata kerja mental seperti memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata perujukan dalam pemaparan fakta seperti berdasarkan itu, merujuk pada pendapat. Yang keenam, menggunakan kata kerja imperatif seperti penting, harus, sepantasnya, jadikanlah. Kemudian menurut Mulyadi tahun 2016 halaman 224 yang menjelaskan kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1.
Pernyataan yang bersifat bujukan ditandai dengan kata harus, sepantasnya, sebaiknya, hendaknya, dan kata kerja imperatif. 2. Adanya penggunaan kata ganti kita yang bertujuan agar penulis seolah-olah mewakili keinginan pembicara. 3. Penggunaan kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 4. Adanya penggunaan kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 5. Penggunaan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, berpendapat, dan menyimpulkan. 6. Untuk meyakinkan dan memperkuat bujukan yang telah dibahas sebelumnya, penulis menggunakan kata-kata perujukan, misalnya berdasarkan pada, merujuk pada pendapat. Struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif adalah berbagai unsur atau bagian yang membangun teks persuasif. Tim Kemdikbud tahun 2017 halaman 186 memaparkan bahwa struktur teks persuasif terdiri dari 1. Pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. 2. Rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat atau argumen yang disajikan. 3. Ajakan-ajakan, yaitu merupakan inti dari teks yang memberikan dorongan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. 4. Penegasan kembali, yakni menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat lalu mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Sementara itu, dengan pendapat yang serupa tapi cukup tak sama, Mulyadi tahun 2016 halaman 223 secara lebih singkat dan padat berpendapat bahwa struktur teks persuasif terdiri dari 1. Pengenalan isu, yaitu penyampaian mengenai dasar dari masalah tulisan atau pembicaraan. 2. Rangkaian argumen, yaitu berisi sejumlah pendapat atau argumen mengenai isu yang dikemukakan dan diperkuat oleh bagian fakta untuk mendukungnya. 3. Pernyataan ajakan, merupakan bagian yang berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapat dari teks. 4. Penegasan kembali, meyakinkan kembali pembaca terhadap pernyataan pendapat dan ajakan yang telah disampaikan sebelumnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.